Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 10 Oktober. Upacara perayaan Hari Nasional ROC ke-113 diadakan di depan Istana Presiden tanggal 10 pagi. Diawali dengan meluncurnya 5 jet tempur skuadron Brave Eagle. Dilanjutkan dengan penampilan tim Paskibra SMA Putri Pertama Taipei. Dan yang paling unik adalah partisipasi grup tari imigran baru yang menyuguhkan tontonan spektakuler integrasi keragaman budaya. Perayaan diakhiri dengan penyemburan asap berwarna di angkasa oleh tim aerobatik Thunder Tigers dari Angkatan Udara. Skuadron 5 jet Brave Eagle meluncur di atas Istana Presiden dalam formasi angsa terbang untuk mengawali upacara peringatan Hari Nasional. Irama band orkestra dipadu dengan gaya mengoperasikan senapan oleh orkes barisan. Pasukan pengibar bendera dari SMA Putri Pertama Taipei menunjukkan vitalitas dan mendapat sorakan peserta. Sambil memperagakan teknik bersenapan di bawah iringan musik, tim orkestra gabungan antara Kementerian Pertahanan Nasional dan Korps Tri-Service memperkaya nuansa visual lewat formasi dan gerakan yang beragam. Memasuki segmen upacara, lagu kebangsaan dikumandangkan dan satu unit helikopter CH-47 Chinook mengibarkan bendera nasional berukuran besar. Diiringi 2 unit helikopter UH-60M Black Hawk yang meluncur di atas pelataran Istana Presiden. Selain itu, grup tari Taiwan Vietnam yang telah meraih sejumlah penghargaan juga tampil pertama kalinya di panggung HUT ROC dengan menampilkan warisan budaya mereka melalui tarian yang memadukan budaya Taiwan, menyuguhkan tontonan spektakuler terkait integrasi keragaman budaya. 除了台湾，还有越南。那除了越南，还有我们的印尼、马来西亚等的其他的国家。那希望我们透过这样的表演，能够让大家看到我们的新住民与台湾团结接纳。 Penampilan terakhir dibawakan oleh 7 jet tim akrobatik Thunder Tigers dari Angkatan Udara yang membentuk formasi segi 5 sambil menyemburkan asap berwarna merah, biru, dan putih, menandai berakhirnya acara Hari Nasional. Presiden Lai Ching-te menyampaikan pidato nasional HUT ROC pertama sejak menjabat. Bertema Taiwan Bersatu, wujudkan impian bersama, Lai menekankan kembali kedaulatan ROC juga menyampaikan pesan para Tiongkok, menegaskan tekad Taiwan melindungi kedamaian dan kestabilan Selat Taiwan dan kesediaan bekerja sama dengan Tiongkok untuk mempertahankan keamanan regional. Dalam pidatonya yang bertema Taiwan Bersatu, wujudkan impian bersama, Presiden Lai Ching-te menekankan kedaulatan ROC dan menyatakan akan membawa Taiwan ke kancah global dan memantapkan posisi strategisnya dalam lingkungan perekonomian global. 中华民国已经在台澎金马落地生根，和中华人民共和国互不隶属。中华人民共和国 无权代表台湾。 Presiden Lai juga berseru kepada Tiongkok dengan menegaskan kembali bahwa Taiwan bertekad menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan bersedia menjaga keamanan regional dengan Tiongkok agar warga di kedua sisi Selat Taiwan dapat hidup tentram. 我们希望中国回应国际社会的期待，也和台湾一起承担国际责任，对区域和全球的和平、安全与繁荣 做出贡献。 Dalam isi pidatonya, Presiden Lai menyebut Taiwan sebanyak 46 kali dan ROC sebanyak 10 kali. Ia berharap kubu berkuasa maupun oposisi dapat bekerja sama tanpa membedakan satu sama lain. Lai menekankan akan terus berupaya dalam meningkatkan persatuan dalam negeri dan memperkuat negara di mata dunia. Hari ini Hari Nasional Taiwan. Jumlah bayi yang dilahirkan pada hari ini yang disebut sebagai Guo Qing Pao Pao, bayi Hari Nasional, dulu sering dianggap sebagai indikator tingkat natalitas nasional tahunan. Menurut penemuan dokter spesialis obstetri dan ginekologi, jumlah bayi Hari Nasional tahun ini mungkin lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Sementara berdasarkan statistik Kementerian Dalam Negeri, efek tahun naga terhadap kenaikan kelahiran tidak terlihat pada tahun ini. Hanya sejumlah 97.733 bayi dilahirkan antara Januari dan September.
Taiwan sedang mengalami penurunan angka kelahiran. Menurut statistik, sejumlah 97.733 bayi dilahirkan antara Januari dan September tahun ini. Untuk pertama kalinya tidak terjadi kondisi meningkatnya kelahiran pada tahun naga. Namun ada dokter percaya bahwa bayi Hari Nasional tahun ini mungkin lebih banyak dari tahun lalu. Juga menyarankan daripada mendorong mereka yang belum ingin memiliki anak untuk melahirkan anak pertama, lebih baik mendorong keluarga yang sudah melahirkan satu anak untuk memiliki lebih banyak anak dan meningkatkan angka kesuburan melalui peningkatan kesejahteraan. Pernyataan konsep tanah air yang diajukan oleh Presiden Lai Ching-te tidak lama lalu telah meraih perhatian internasional. Wadah pemikir Kementerian Pertahanan Nasional, yakni Lembaga Penelitian Keamanan dan Pertahanan Nasional INDSR, baru-baru ini merilis hasil jajak pendapat pertamanya yang menunjukkan bahwa Presiden RRT Xi Jinping berencana memegang kekuasaan seumur hidup. Sementara perihal apakah TPR Tiongkok akan menginvasi Taiwan dalam 5 tahun, 61% responden merasa tidak mungkin dan lebih dari 70% warga berpendapat bahwa Amerika Serikat akan menggunakan berbagai cara untuk secara tidak langsung membantu Taiwan tatkala Tiongkok menyerang Taiwan. Lebih dari 70% warga Taiwan menilai bahwa Amerika akan membantu Taiwan dengan berbagai cara sekali Tiongkok melancarkan invasinya. Namun ada 52% yang merasa bahwa Amerika akan mengirim pasukan untuk membantu pertahanan militer Taiwan. Sedangkan hanya 39% yang menilai bahwa Amerika akan menggunakan angkatan lautnya untuk menerobos aksi pengepungan Tiongkok. 台湾多数的民众呢，他认为也相信美国会用间接的方法，但是呢，对于美国直接介入台海的一个军事冲突呢，在这个民意调查上面显示的结果是看起来是有一点保留的。 Semua kalangan menganggap bahwa Xi Jinping memiliki rencana menyerang Taiwan tahun 2027. Namun terkait apakah TPR akan menyerang Taiwan dalam waktu 5 tahun ini, 61% warga merasa tidak mungkin. Hanya 24% yang menganggap mungkin terjadi. Selain itu, ada 67,8% menyatakan kesediaannya untuk membela Taiwan. Namun warga Taiwan agak kurang percaya terhadap kemampuan pertahanan militernya. INDSR menjelaskan bahwa warga Taiwan memiliki tekad bulat untuk membela diri dan melawan musuh, namun juga menyarankan agar pemerintah terus mendorong reformasi pertahanan nasional, memperkuat kemampuan militer, dan menilai bahwa warga perlu memahami upaya bantuan yang diberikan oleh negara sekutu selama tidak melibatkan hal yang sensitif. Taifun Kraton menyapu dan menimbulkan banyak bencana di Taiwan Selatan. Karena kerusakan pada banyak fasilitas, kebun binatang Shoushan di Kaohsiung ditutup untuk perbaikan selama 10 hari dan hanya dibuka pada hari ini 10 Oktober. Mencatat penutupan kebun terpanjang selain yang disebabkan oleh unsur pemeliharaan. Kebun binatang Shoushan mengalami banyak kerusakan akibat Taifun Kraton, termasuk pohon tumbang, jalan terhambat, pagar rusak, listrik terputus dengan total kerugian melampaui 10 juta dolar Taiwan. Juga terpaksa ditutup untuk perbaikan selama 10 hari dan hanya dibuka kembali tanggal 10, mencatat penutupan kebun terpanjang selain yang disebabkan unsur pemeliharaan. Untungnya 400-an ekor binatang di kebun tidak terpengaruh. Menurut pihak kebun, pemulihan sebanyak 90% telah dicapai, tapi area burung beo yang rusak parah hanya akan selesai diperbaiki tahun depan. Pemirsa, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sua lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.